Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang kembali di perkuliahan psikologi konseling. Kita hari ini akan masuk ke pertemuan kedua. Bertemu lagi dengan saya, Intan Islamia MSc. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk kembali menuntut ilmu di mata kuliah ini. Semoga ilmunya berkah ya adik-adik semua. Kemudian juga tidak lupa sholawat serta salam kita senantiasa sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kala. Baik adik-adik, nah hari ini kita akan masuk ke topik kuliah perkuliahan 2. Kita akan bahas tentang sejarah perkembangan konseling. Nah, kayaknya kita ketika mempelajari psikologi konseling gitu ya, kita memerlukan semacam penjabaran awal gitu ya. Kenapa sih kok orang bisa tiba-tiba come up dengan ideas bahwa kita tuh perlu konseling gitu ya. Bagaimana para ahli zaman dahulu kala gitu ya, kemudian mengonsepkan ada sebuah kegiatan gitu ya, aktivitas yang bisa membantu sesama, kemudian mereka namakan konseling. Sampai pada akhirnya kita bisa gunakan yang versi sekarangnya gitu ya adik-adik ya, yang udah ada kode etiknya, yang udah ada peraturannya, yang udah ada berbagai macam teknik dan pendekatannya. Nah, kita akan bahas pertama adalah dari sini. Nah, munculnya konsep konseling gitu ya adik-adik ya. Munculnya konsep konseling itu pertama dimulai dari ada yang namanya berpikir positif. Jadi konsep konseling modern itu dalam upaya memperbaiki masalah kejiwaan masyarakat gitu. Nah, kemudian juga ada pembentukan pendekatan yang berbasis masalah. Karena mulai ada kritik-kritik terhadap teori yang berkembang pada waktu itu, yaitu psikoanalisis. Kemudian mulai muncul teori dan pendekatan lainnya seperti kognitif, perilaku, dan humanistik. Nah, ini adik-adik bisa, kalau misalnya lupa nih apakah ini gitu ya, mungkin bisa cek lagi ke mata kuliah sebelumnya, ada di sejarah aliran psikologi ataupun di psikologi umum. Ya, jadi untuk merefresh kembali materi di psikologi konseling ini. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya spiritualitas dan mindfulness. Nah, ini ada pendekatan terbaru gitu ya, bahwa fokus dalam kehidupan kita di shift gitu ya, berubah jadi pengembangan spiritual dan kebijaksanaan dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, selanjutnya kita bahas di dunia. Nah, ini ada perkembangan di barat, timur, kemudian kita ke Middle East. Yang pertama di barat gitu ya. Tahun 1895 ada namanya Jesse B. Davis. Nah, beliau ini dianggap sebagai tokoh pertama yang memperkenalkan konseling. Kemudian di timur diawali dengan ditemukannya istilah ilmu jiwa atau psikologi oleh para ahli filsafat di India kuno. Dan di Arab ini adalah mulanya itu dari penerjemahan karya-karya kuno tentang psikologi dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, kemudian di abad ke-19 gitu ya, muncul konseling sebagai respon terhadap perubahan sosial dan industri yang cepat, dan juga pada waktu itu melalui masa Perang Dunia, sehingga konseling digunakan untuk membantu tentara mengatasi stres akibat pertempuran. Nah, barulah di abad ke-21, konseling itu sifatnya lebih sistemik, holistik, menyeluruh gitu ya, dan interkonektif, artinya juga melibatkan berbagai bidang gitu ya. Nah, kemudian juga menjadi sesuatu yang tidak lagi hanya sekedar sifatnya membantu sementara gitu ya, tapi sudah holistik dan integratif tadi. Nah, kemudian penyuluhan itu dianggap sebagai salah satu landasan dari psikologi konseling gitu ya. Dimulai dari ketika awal abad ke-20 gitu ya, perspektif psikologi diadopsi ke lintas profesinya dalam bentuk penyuluhan personal dan pengaturan terapeutik. Kemudian juga teori Skinner dan Rogers menjadi dasar penting untuk pengembangan konseling baik di masa kini maupun masa yang akan datang, dan juga penerimaan teori dari perspektif sosial dalam konseling gitu ya adik-adik ya. Jadi memang kita tadi sifatnya adalah interkonektif itu. Nah, selanjutnya ketika masa perang
Konseling itu tadi saya jelaskan adalah salah satu bagian dari pelayanan militer ya adik-adik ya. Kemudian agak ada perkembangan pusat penyuluhan konseling. Nah ini juga untuk membantu militer pada waktu itu. Nah sampai akhirnya ada yang namanya pengaruh teknologi dalam perkembangan konseling. Nah ini juga yang kita rasakan sekarang gitu ya adik-adik ya, bahwa kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital untuk pelaksanaan konseling. Nah cuman memang nanti apa saja sih gitu ya yang bisa difasilitasi dengan konseling online ini atau teknologi digital ini. Nah itu nanti juga akan kita bahas lebih detail adik-adik ya di pertemuan selanjutnya insya Allah. Nah ini di abad ke-20, jadi pada awalnya itu tahun 1900-an ada psikoanalisis teorinya Freud gitu ya, jadi dasar utama praktek konseling. Tahun 1930-an ada Carl Rogers yang memperkenalkan pendekatan yang berpusat pada orang yang terapeutik gitu ya. Kemudian tahun 1950-an, nah, sumber daya manusia menjadi perhatian menarik gitu ya pada masa ini untuk dibahas di psikologi konseling. Dan sampai sekarang pasca modernisme, akhirnya perubahan besar dalam psikologi konseling dengan menggabungkan manajemen dan pendekatan eksperimental. Nah, awal munculnya teori dan teknik psikologi konseling. Nah, ini tadi yang sempat dibahas gitu ya di slide sebelumnya, bahwa ada teori psikoanalisis Freud. Nah, adik-adik tidak boleh lupa gitu ya. Nah, ini maka tadi saya sampaikan bahwa kalian harus merefresh kembali pengetahuan tentang teori-teori awal itu. Sampai akhirnya ada juga pendekatan yang berpusat pada klien atau client center gitu ya adik-adik ya, client center terapi. Nah ini awalnya digagas oleh Pak Carl Rogers gitu ya, dimana teori ini menekankan bagaimana si klien itu bisa mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan potensinya sendiri. Nah, dan di sini dibutuhkan seorang terapis yang dia berfokus pada perkembangan diri si klien. Nah ini tokoh pentingnya gitu ya, ada Carl Rogers, ini konseling tadi client center, Sigmund Freud, ini bapak psikoanalisis, kemudian ada Abraham Maslow. Nah ini juga mengenalkan tentang teori hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow ya, yang piramid itu. Nah, sejarah konseling di Indonesia, nah Indonesia itu juga awal mulanya sejak zaman prakolonial gitu ya. Artinya ada tokoh masyarakat yang pada waktu itu biasanya dikenal untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat tertentu. Nah, baik itu masalah sosial ataupun masalah psikis gitu. Kemudian pada era Orde Lama, konseling itu pertama kali dikenalkan tahun 1960-an di Indonesia oleh Dr. Taslim menggunakan konseling sebagai suplemen di psikoterapi. Kemudian di Orde Baru ada namanya Profesor Dr. Sutomo yang dikenal sebagai tokoh masyarakat yang pertama kali mempublikasikan tulisan resmi mengenai konseling di Indonesia. Nah, pendekatan konseling tradisional di Indonesia atau kalau saya katakan adalah ini basis kulturalnya Indonesia gitu ya, itu didasarkan pada gotong royong gitu ya adik-adik ya. Jadi memang Indonesia itu kan dikenal sebagai masyarakat yang kolektivis ya, artinya kita tuh saling terikat dalam sebuah kelompok. Nah ternyata ini adalah salah satu poin plus di mana ketika ada perasaan kebersamaan, mau membantu memecahkan masalah gitu ya, nah itu jadi pendekatan yang penting dalam awal mula konseling di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tawakal, karena kita berbasis kepercayaan kepada Tuhan gitu ya. Nah, mempercayakan segala sesuatunya pada Tuhan dan optimis bahwa segala sesuatu itu bisa teratasi. Dan yang ketiga, nah ini dari culture atau adat ya. Ini saya contohkan adalah Minangkabau. Tapi sebenarnya adat-adat lain juga banyak gitu ya. Artinya ada pendekatan kultural atau adat sosial budaya yang memang tidak akan bisa dilepaskan dari perkembangan manusia. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana pendekatan konseling yang tradisional yang digunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya ini model konseling di dunia, ada teori perkembangan ya adik-adik ya. Nah, ini jangan dilupakan. Nah, nanti ini kita akan mempelajari nih beberapa pendekatan baik dari psikodinamik, kognitif, teori sistem keluarga, sistem ekologis, analisis, humanistik, kognitif behavioral. Nah, mereka ini adalah beberapa pendekatan gitu ya adik-adik ya yang kita gunakan dalam melakukan konseling. Ada yang dia pendekatan dari perkembangan. Nah, jadi artinya kita melihat dari perkembangan dia sebagai manusia secara umum. Kemudian teori sistem gitu ya bahwa kita percaya individu itu dia hidup dalam sebuah sistem gitu. Nah, maka sistem juga akan mempengaruhi. Maka ada teori sistem keluarga. Ada nanti juga pendekatan konseling juga bagaimana dia pakai family therapy gitu ya. Kemudian yang ketiga,
teori unsur pribadi. Nah, ini yang melihat manusia sebagai individual. Nah, selanjutnya ini juga model konseling di Indonesia tadi ya, Islami, karena kita mayoritas muslim ya, maka pakai landasan Islam. Kemudian psikologi terapan, kalau ini dia modern, artinya juga sifatnya adalah kontemporer, disesuaikan dengan kondisi yang real terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada multikultural. Nah, memahami berbagai nilai budaya yang ada di Indonesia sebagai dasar dari pemberian layanan konseling. Nah, ini juga yang tadi saya bahas adik-adik gitu ya, bahwa kita sebagai konselor itu harus mengakomodir latar belakang sosial budaya si klien kita. Ada yang dia mungkin dari adat budaya Lampung, adat budaya Sumatera Utara, adat budaya Jawa, Kalimantan gitu ya, yang mungkin berbeda. Nah, dan ini juga akan mempengaruhi individual differences yang dibawa oleh si klien kita. Nah, maka kita berusaha memahami dari konteks itu juga gitu ya, ketika kita ingin mencoba untuk mengenali klien secara utuh. Kemudian ini kajian psikologi konseling tadi sudah beberapa dibahas, ada behavioristik, psikoanalisis, ada humanistik, dan ada kognitif. Intinya mereka punya pendekatan yang berbeda dalam pemahaman terhadap klien dalam proses konseling. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ada konseling dalam bebas, konseling keluarga, konseling remaja. Nah, salah satu yang juga lagi banyak ya kayaknya sekarang ya adik-adik ya di masa kini itu adalah nih konseling keluarga. Nah, dari mulai persiapan ya, kemudian ketika ada masalah dalam keluarga gitu ya, bahkan dalam proses mediasi ketika mungkin keluarga mengalami kesulitan gitu ya untuk menyelesaikan konflik yang besar yang dihadapi oleh suami, istri, ataupun orang tua dengan anak. Terus konseling remaja juga ya. Nah, konseling remaja ini juga sekarang banyak menjadi perhatian karena alhamdulillah gitu ya adik-adik ya. Sebenarnya kita kalau melihat ada sisi positifnya ketika generasi Z itu dia lebih aware terhadap mental health-nya gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu yang booming gitu ya, bahwa remaja-remaja sekarang merasakan dan mulai menyadari bahwa ketika dia membutuhkan bantuan profesional gitu ya dalam hal kesehatan mentalnya, ya dia akan cari gitu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin masih dianggap tabu lah ya nyari bantuan konselor, psikolog, dan sebagainya. Nah, mungkin itu adik-adik untuk perkuliahan kita yang kedua ini. Nah, silakan adik-adik jika ada pertanyaan ya. Nah, sebelum nanti saya lanjutkan ke penugasan, saya sampaikan di e-learning ya adik-adik ya. Mangga bisa disampaikan. Terima kasih. Saya tutup perkuliahannya. Semoga adik-adik bisa memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.